Satu persatu dunia meninggalkan koalisi Amerika dan Israel. Apakah benar? Oke, kita obrol hari ini. Ini mulai edan sih, tapi saya dengar kayaknya negara-negara Eropa mulai meninggalkan mereka nih. Bener. Mana aja yang udah? Inggris nggak mau join war. Eropa udah mulai berani bandel nih. Ya. Si Meloni udah bilang kita suspend. Oke. Meloni kan udah diancam-ancam Trump gitu ya. Didesek-desek Trump, diintimidasi Trump, tapi dia bilang saya suspend kerjasama militer dengan Israel. Gitu. Itu kan pukulan telak juga bagi Israel. Spanyol juga kan? Spanyol emang dari dulu kan udah galak. Ini menurut saya lebih kepada kefrustasian Trump. Sekarang kalau dia keluar dari NATO, dia nggak punya privilege lagi di Eropa. Jazirah Arab nih. Iya. Negara kawasan Teluk gimana? Pecah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Cerita Untung. Kali ini kita akan bahas update lagi perkembangan terbaru mengenai apa yang terjadi di Timur Tengah, terutama untuk perang Iran, Amerika dan juga Israel yang sekarang masuk ke babak-babak yang seperti drama. Mereka berunding, batal, ancam-ancaman lagi. Bersama Bang Pizarro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita. Ketemu lagi, alhamdulillah ya. Jauh dekat nih ya, tapi tetap monitor terus gitu ya. Bang, update terakhir. Waktu saya di Mesir kemarin, dapat informasi bahwa negosiasi 21 jam batal. Gitu kan, batal. Kemudian bikin statement kalau Iran tidak menyetujui permintaan Amerika. Bilangnya begitu kan. Tapi nggak menjelaskan permintaannya mana kan. Cuma isu yang dikeluarkan lagi oleh mereka adalah Iran tetap memaksa mengembangkan nuklirnya. Nuklir lagi jadi alasan. Gitu ya. Padahal dia kan kalau nggak salah Amerika tuh mintanya Hormuz kan. Cuma nggak dikasih gitu kan. Nah itu gimana ceritanya Bang? Iya, ini menarik. Ini negosiasi hanya 21 jam dan tiba-tiba G-Defense akhirnya keluar dan tidak mendapatkan kesepakatan apapun sama Iran. Ya, jadi Iran tuh pulang dengan kepala tegak, si G-Defense pulang dengan kepala tunduk, lesu kayak gitu ya. Dan kenapa ini kemudian gagal negosiasi ini yang tadinya diharapkan ada beberapa poin yang bisa disepakati. Ini gagal karena di detik-detik terakhir, di last minute injury time, tiba-tiba Israel masuk. Israel masuk? Iya, Israel masuk mengubah teks tuntutan kepada Iran. Enggak, dia datang itu? Dia tidak datang, tetapi dia masuk untuk kemudian mengintervensi tuntutan Amerika Serikat. Gitu. Apa nih yang merubah? Jadi di last minute, kenapa Iran tiba-tiba kemudian kaget loh? Ini nggak sesuai kesepakatan yang kita bahas sebelumnya. Bahwa kita kan membahas ke 10 poin dan beberapa poin khusus ya, nuklir segala macam. Tiba-tiba di akhir jelang-jelang masuk kepada negosiasi itu tiba-tiba diubah teksnya sama Amerika atas permintaan Israel. Benar-benar bonekanya Israel di Amerika ini jelas banget ya. Nah, apa poin yang diminta? Nah, yang diminta tadinya Amerika Serikat itu tidak masalah Iran punya nuklir selama tujuannya untuk damai, energi, listrik, pertanian, ya, kemudian air segala macam ya. Di titik terakhir kemudian diubah. Amerika sama sekali meminta Iran sama sekali tidak boleh mengembangkan nuklir. Dan ini bukan aspirasi Amerika, tapi aspirasinya Netanyahu. Itu kemudian Al-Aqsa itu marah-marah. Gitu. Loh ini nggak sesuai. Kan kamu dari dulu komitmennya kami boleh punya nuklir selama itu nggak jadi senjata. Oke, kita turutin gitu. Tetapi di last minute tiba-tiba G-Defense atas perdesakan dari Netanyahu ya meminta kemudian Iran sama sekali nggak boleh punya nuklir. Oh gitu. Gitu. Ini titik chaosnya. Makanya kemudian hanya berlangsung 21 jam. Tadi kan berharap bisa 2-3 hari ya atau minimal ada kesepakatan lah di beberapa poin walaupun nggak semuanya gitu. Nah, buntu jadi deadlock. Ini membuktikan ya tadi Israel first. Jadi yang nego itu adalah Amerika dengan Iran di fasilitasi Cina yang minta diduluin Israel. Ini aneh ya? Iya gitu. Dan ini kan kelihatan juga intervensi Netanyahu. Misalkan Trump udah mengatakan sebelumnya bilang oke, Lebanon masuk dalam kesepakatan gencatan senjata dengan Iran. Last minute kan dia revisi lagi bahwa Lebanon exclude. Iya, dia masih nyerang itu kan. Gitu. Artinya apa? Ini ada permainan Benjamin Netanyahu dan lobby-lobby Zionis. Amerika tuh senurut itu emang ada apanya sih, bingung kita deh. Iya, maksudnya kan, apanya sih yang membuat dia tuh mereka itu benar-benar kayaknya takut banget sama Israel tuh. Iya begini, jadi jatuh
bangunnya Israel itu bisa menentukan wajah Amerika di Timur Tengah. Kayaknya lama-lama juga Amerika ya secara masyarakat ya udah bodo amat sama Israel deh. Iya. Masyarakatnya kali ya. Tapi kan kartu file Epstein-nya masih dipegang. Oh itu. Netanyahu. Oh itu kartu. Video predator seksualnya si Trump diyakini itu masih dipegang oleh Netanyahu. Berarti parah bener dong sampai begitu takutnya. Gitu. Kan sempat digoyang tuh Melania Trump kemarin kan foto-foto tersebar ya walaupun dibantah sama Melania Trump ya foto-foto dia ketemu Epstein ya kan itu kan juga bagian dari strategi intelijennya Mossad. Itu kan kalau nggak salah itu peperangan antara Epstein dengan Macron kan. Iya. Yang Macron kemudian ngasih statement itu kan kalau nggak salah. Tapi ini kan ada juga kasus sama Melania Trump. Macron satu soal yang kasus dia sama istrinya kan Macron gitu. Itu dibalas dengan itu kan. Ini ada lagi yang Melania sama Trump. Ada lagi? Iya, Melania sama Jeffrey Epstein. Melaninya sama Jeffrey Epstein ya? Iya. Itu kan langsung Melania bikin konversi pers. Jadi kan Epstein ini temennya Trump. Tapi Melania sama Epstein. Lah Epstein ini kan bagian dari agen Mossad juga. Ngeri ya guys ya. Ini kalau dunia dipegang sama orang-orang ya predator juga pedo juga gitu ya. Yang cara hidupnya begitu tuker-tukeran pasangan. Ya ginilah jadinya ya. Udah gitu sekarang dia kayak gimana ya? Orang-orang bilang kalau secara politik kayak anak kecil dia tuh. Main kayak ngabekan, main ngomong sembarangan gitu. Itu yang menguasai dunia sekarang. Astagfirullahaladzim. Jadi permintaan dari Israel masuk, nggak deal? Iya, nggak deal gitu. Karena bukan hanya nggak deal, ini kan berarti kita reset dong teks negosiasinya. Reset negosiasi tuh, bukan reset Indonesia, reset negosiasi. Karena dari 10 poin tadi misalkan Iran itu tetap boleh punya nuklir. Cuman berapa nih batasan uraniumnya? Itu kan harus dibahas dalam kesepakatan Islamabad gitu. Tetapi kan tiba-tiba Trump atau Amerika Serikat meminta, kamu nggak boleh sama sekali punya uranium. Nggak boleh itu. Mau 2%, 3%, 4%, 5%, kamu nggak boleh. Gitu. Bahkan kan Araghchi itu mengatakan, kami hampir mencapai kesepakatan di Islamabad. Tetapi ternyata ada perubahan dari Amerika yang menuntut quote and quote kata dia maksimalis. Nah kata maksimalis yang Mr. Araghchi ini salah satunya. Oh. Gitu. Coba buka tweetnya Abbas Araghchi itu pasca kegagalan negosiasi. Kan dia bilang kayak gitu. Kami hampir mencapai kesepakatan. Ada prinsip lah minimal ya, prinsip yang disepakati bersama gitu ya. Maksud Araghchi. Tetapi kemudian Amerika Serikat keluar dari kesepakatan itu dan kemudian menuntut harga mati kepada Iran. Iran nggak akan mana mau bos kok kayak gitu. Segitu tersandranya ya Amerika sama Israel ini ya. Gitu. Iya. Ini tersandra banget jatuhnya sih. Iya. Lah sekarang kan Donald Netanyahu nyerang Lebanon itu kan bentuk pemberontakannya Netanyahu dalam kesepakatan gencatan senjata. Dan akhirnya Trump ngikut kan. Iya. Gitu. Itu dia pemberontakan, dia interupsi sama Trump. Lu boleh deal sama Iran, tapi gua nggak setuju. Gitu. Lu mau apa? Tapi kalau nggak salah ada pernyataan ya itu dari Perdana Menteri Eropa tuh kalau nggak salah ya Perancis dan Inggris mengenai Lebanon yang ini harus perdamaian termasuk Lebanon gitu. Iya, Perancis Inggris setuju agar terjadi perdamaian di Lebanon dan dimasukkan dalam klausul itu karena nggak akan bisa melepaskan konstruksi Timur Tengah itu dari masalah berbagai negara di kawasan. Gitu di Lebanon ya, kemudian di Palestina, di Suriah segala macam. Ini Timur Tengah tuh nggak bisa dilihat tunggal hanya 1-2 negara gitu. Makanya Inggris, Perancis dan menurut saya sebanyak negara Eropa lainnya itu meminta perdamaian yang ini itu juga masuk kepada wilayah Lebanon. Karena ngeluas nih. Kalau ini terjadi, bahkan nih menarik. Ini walaupun Iran sama Amerika deal nih, anggap aja deal nih, sepakat. Apa Trump itu Netanyahu itu akan berhenti? Dia udah bilang next target dari dari Iran Turki. Udah ngomong duluan di depan dunia ya. Gitu. Dan dunia diem aja gitu. Iya, ini abis Iran selesai, Iran kelar, oke, Trump dia gencatan senjata, oke kita ikutin, tapi kita buka front baru, Turki. Jadi jatuhnya ini kan sebuah lingkungan, ada polisinya di situ, ya. Dia bilang, gue mau rampok rumah itu, bilang itu di depannya orang-orang, mestinya kan tuh jadi barang bukti kalau dia punya niat jahat kan, ditangkap kan mestinya kan. Masalahnya ngerampoknya barang polisinya. Kan bingung. Habis rampok rumah itu, gue mau rampok rumah itu loh ya. Lu mau apa? Begitu salah gitu kan. Lu pada mau ngapain kalau gue mau ngerampok juga gak berani kan gitu salah.
Ini mulai edan sih. Tapi saya dengar kayaknya negara-negara Eropa mulai meninggalkan mereka nih. Iya. Apa yang benar nih? Benar. Mana aja yang udah? Inggris nggak mau join war sama Amerika ke Iran. Kayak gitu ya. Dan dia masih mendesak upaya-upaya melalui jalur damai. Inggris itu. Makanya Inggris kan bikin koalisi sendiri tuh sama 40 negara kan untuk membahas Strait Hormuz. Akhirnya dia keluarkan dari rencana forum yang dibuat oleh Donald Trump. Itu kan berarti interupsi. Itu kan sekutu dekat paling Amerika paling dekat ya Inggris di Eropa itu. Si Inggris ini Keir Starmer. Mungkin gini ya. Mungkin Keir Starmer beda sama sebelumnya, siapa namanya dulu? Yang Muslim katanya. Oh, Khan. Iya. Kalau Khan malah kayaknya nurut banget sama Amerika nih. Tapi Keir Starmer kayak beda lagi nih kan. Partai buruh dia kan. Oke. Dia lebih kritis kayak gitu. Ya, walaupun dia standarnya masih kayak nggak berani secara frontal. Tapi dengan dia nggak mau join war, bahkan kan dia nggak mau kemudian menyediakan pangkalan-pangkalan militer dia secara keseluruhan dipakai. Kalaupun mau itu hanya beberapa, tetapi sifatnya defensif, bukan sebagai lapangan ofensif. Kayak gitu. Makanya kan si Trump mencak-mencak, nih gue udah bayar di NATO. Kan dia paling gede tuh arisan di NATO. Siapa? Amerika. Kan 25% dia dari biaya keseluruhan militer NATO, 25% Amerika. Makanya Trump mencak-mencak kan, ini gue udah bayar duit paling gede, banyak di situ, lu nggak mau bantuin gue. Tapi berarti nggak ada kemungkinan dia keluar dari NATO dong, rugi dong ya? Dia yang rugi emang. Ini menurut saya lebih kepada kefrustasian Trump. Sekarang kalau dia keluar dari NATO, dia nggak punya privilege lagi di Eropa. Iya, soalnya kalau di situ dia sahamnya lebih besar untuk supaya punya hak veto lah ibaratnya kayak gitu kan. Kayak yang lain pada ya orang pemegang saham lebih tinggi ya kan. Pemegang saham terhadap kebijakan dunia, bayangin nih. Ini kayak yang punya dunia aja gitu. Tapi emang kalau ini perang berhenti, yang rugi emang Trump sama Israel. Ya kan? Sekarang apa yang dia pengen nggak dapat. Uang udah habis. Harga dia udah jatuh. Israel pengen nge-expand Lebanon nggak jadi gitu kan. Kan dari nol lagi itu semua tuh. Butuh berapa tahun lagi mulai isu ini. Susah. Ekonominya udah hancur di Israel. 60.000 perusahaan yang ada di sana tutup. 200.000-an orang udah check out dari situ. Hancur ekonominya Israel juga nih sebenarnya. Ini masa-masa kehancuran sih sebenarnya. Cuma mereka masih punya daya tawar yang tinggi ya sama Amerika ya. Karena gini, Donald Trump itu naik menjadi presiden, itu dukungan utama secara finansial kelompok lobby-lobby Israel, kelompok lobby Zionis gitu. Makanya kan Trump itu juga pede, walaupun dia anjlok popularitas dia di Amerika Serikat, dia kan tetap pede itu dengan segala macam kegilaan dia di Timur Tengah kan. Karena ada jaminan peti cash dari kelompok lobby Zionis di Amerika. Kayak gitu. Peti cash itu disiap gitu. Biar selama lu ngikutin apa kata kita. Kayak gitu. Tapi sebenarnya berarti jadi presiden Amerika tuh jadi terpenjara ya? Jongos. Iya. Jongos. Dia cuma pelaksana lapangan atas agendanya Yahudi berarti kan? Iya. Dia susah akan keluar dari dukungan dari kelompok-kelompok Zionis ya. Kecuali emang dia benar-benar berani mengambil langkah itu. Ini terjadi di sebuah pemerintahan Amerika dong berarti? Iya, secara umum kayak begitu. Setelah Kennedy. Ini ternyata yang terjadi di Amerika. Ternyata bukan cuma Amerika, di dunia guys ya kan. Dunia kayaknya begitu semua kan? Ya sekarang kan udah mulai Eropa udah mulai berani bandel nih. Kayak gitu ya, udah mulai si Meloni udah bilang kita suspend. Meloni kan udah diancam-ancam Trump gitu ya. Didesek-desek Trump, diintimidasi Trump, tapi dia bilang saya suspend kerjasama militer dengan Israel. Itu kan pukulan telak juga bagi Israel. Spanyol juga kan? Spanyol emang dari dulu kan udah galak. Spanyol. Kalau Meloni kan dia Palestina aja dia nggak mengakui loh. Meloni itu sampai sekarang gitu. Dia BOP juga dia nggak masuk juga, tapi dia pengamat aja. Nah itu mulai ada karena tekanan publik di Italia sangat kuat. Kelompok-kelompok sipil, kelompok HAM di Italia sangat kuat. Dulu ingat ya Meloni ketika dia nggak mau mengakui Palestina, diblok jalur kereta. Iya sih. Yang saya pernah bikin ini apa namanya anekdot. Emang kalau melon nggak suka semangka gitu. Tapi sekarang udah berubah. Melonnya udah temenan kayaknya berproses nih. Jadi negara Eropa yang udah mulai sepertinya meninggalkan koalisi ini adalah Italia, Inggris, Prancis, Spanyol, Irlandia udah pasti. Scotland katanya juga ada. Denmark. Soal Greenland. Gara-gara Greenland. Scotland juga. Tadi kayak gue lihat gitu. Jerman juga udah mulai, walaupun dia sekutu Israel ya, Jerman udah mulai godek juga tuh.
Kan berarti tinggal dia itu save ininya adalah di Hungari ya. Hungari. Berarti Netanyahu masih bisa ke Hungari nih. Iya, tapi kan yang terbaru nih. Apa tuh? Viktor Orban, Perdana Menteri Hungaria, CS-nya Netanyahu kalah di pemilu, di pemilihan di parlemen. Kalah partai dia sama oposisi, telak lagi kalahnya. Gitu, kalahnya telak tuh. Yang ini sekarang Peter Magyar, kelompok oposisi. Dia nggak pro Netanyahu nih. Nah, di begini posisinya dia menarik nih. Kan Hungaria itu tiba-tiba keluar dari ICC ketika ICC memutuskan Netanyahu bersalah dan harus ditangkap. Karena dia teman gitu. Tiba-tiba bayangin demi Netanyahu dia keluar ICC, bayangin. Dia lebih melayangi kepentingannya Israel ketimbang rakyatnya sendiri kan. Warga gimana gitu? Ya kan protes ya kan gitu. Nah, mungkin kemudian di pemilu ini dihukum dia. Di parlemen ini dia kalah telak tuh. Dianggap dia ininya Netanyahu doang gitu. Netanyahu, mungkin juga ada konflik-konflik internal dalam negeri, ekonomi segala macam. Naiklah sekarang oposisi itu Peter Magyar. Peter Magyar mengatakan saya akan kembali ke ICC. Wow, gitu. Seru nih. Ya kan? Jadi kalau emang dari ICC udah telak dia punya perang, kalau nggak dia ketangkap dia nih. Iya, kayak gitu. Ya walaupun dia bilang kami ya sebagai negara tetap punya hubungan bilateral dengan Israel, tetapi dengan dia mengatakan join kepada ICC, Netanyahu mau kemana lagi tuh ke Eropa? Iya ya. Kan selama ini dia ke Eropa yang paling aman ke Hungaria. Setelah Hungaria cabut diri dari ICC, dia datang tuh ketemu Viktor Orban. Nah sekarang Magyar mengatakan saya akan masuk ICC, berarti kan dia terikat dong, binding kewajiban untuk nangkep penjahat perang yang ditetapkan oleh ICC. Berani nggak sekarang Netanyahu ke Hungaria tuh? Dan Peter Magyar mengatakan walaupun negara kita punya bilateral sama Israel, kami ada beberapa pandangan yang berbeda di Eropa sama Netanyahu. Gitu. Artinya dia punya jiwa nggak lagi membebek sama Netanyahu, nggak kayak Viktor Orban. Waduh, makin kosong nih kayak jalur nih buat makin nggak bisa dimasukin sama Netanyahu nih. Iya, berarti keluar negeri dari Israel cuma bisa ke Amerika doang ya? Iya. Waktu itu kelihatan pesawatnya Wings of Zion itu ada di Jerman itu? Iya, itu kan dari atas udara dia. Dari udara kayak gitu ya. Karena emang Israel itu sama Jerman masih punya hubungan yang sangat kuat. Walaupun sekarang Jerman misalkan dia nggak mau masuk loh BOP. Nggak mau masuk dia. Karena apa? Dia nggak setara sama yang negara yang lain. Dia di bawahnya Trump. Padahal itu udah teman loh, udah sahabat. Sahabat biasanya kan CS lah. Gitu. Dia udah nggak mau. Karena itu bertentangan sama konstitusi dia. Bagus lah kalau gitu, satu persatu mulai ninggalinnya. Ini masalahnya Jazirah Arab nih. Iya. Negara kawasan Teluk gimana? Pecah gimana? Pecah. Uni Emirat Arab kelihatan masih pro Amerika. Ya. Dan Israel. Ya. Saudi, Mesir mulai jadi anak nakal nih. Mesir? Iya, Saudi, Mesir kan bikin aliansi sendiri sama Turki, sama Saudi, Pakistan. Itu kan sebenarnya dalam tanda kutip dong bentuk protes kepada Amerika Serikat. Aliansi ini. Karena terbukti Amerika Serikat bikin pangkalan itu hanya kemudian menjadikan wilayah-wilayah mereka sebagai sasaran tembak oleh Iran tanpa ada pembelaan berarti dari Amerika Serikat. Iya, dia kan mereka malah yang dijaga cuma istri Will aja gitu kan. Iya, gitu. Ini pengaruh ini bagus sih sebenarnya. Mulai makanya saya nggak sangat setuju kalau katakan Arab itu antek Amerika Serikat. Ya mungkin dulu, sekarang udah mulai pecah kongsi mereka. Gitu kan. Bahkan di internal Arab itu sekarang udah mulai berpikir menarik investasi mereka dari Amerika Serikat. Karena udah nggak stabil pasar ekonomi Amerika Serikat. Dan semakin disolir oleh kekuatan dunia dia. Gitu. Investasinya kan ratusan miliar loh. USD, negara-negara Arab itu, terutama Saudi ya kan. Kalau ditarik itu pusing Trump. Tapi ada wawancara Jared Kushner itu, kalau nggak tahu ya Pak, mungkin wawancara lama kayak. Dan dia bilang katanya kalau misalnya nggak ada pangkalan militer Amerika, maka keamanan negara-negara di Teluk ini nggak bisa dijamin, dia bilang katanya. Pertanyaannya sekarang malah bikin kerusuhan Amerika. Ya justru dengan adanya itu malah jadi pembuat kerusuhan ya. Iya, malah buat kerusuhan. Kan Arab pakai berpikir, nah ini nggak sesuai dengan klaim-klaim Amerika Serikat. Kami bangun pangkalan, kami bangun infrastruktur militer untuk melindungi negara-negara Teluk. Yang terjadi malah kehadiran mereka lah yang justru membuat kekacauan sekarang di negara Teluk. Gitu. Mungkin iya itu masih bisa diterima 20-30 tahun lalu. Sekarang kan udah ada Cina, udah ada negara-negara kayak Turki yang juga punya kapasitas militer. Bukan nggak mungkin dong kemudian beberapa fasilitas militer Amerika masih ada di sana, tapi sebagian kami udah nggak tanggung jawab. Sebagai gantinya Cina masuk, kita beli senjata dari Cina. Ini sebab posisi Amerika makin sulit ya. Udah makin nggak imbang.
Sekarang situasinya di Tapi Amerika tuh punya source dari mana lagi? Oh ya dia kan dia punya Venezuela ya. Maksudnya kalau dari source ya kan ibaratnya LA itu kadang-kadang juga ikut ada membantu secara ekonomi kan gitu. Jadi kalau misalnya tinggal Amerika cerai sama Israel ya kapan? Kalau Amerika cerai sama Israel ya habis. Nggak punya pegangan. Tapi Amerika sepertinya ini tersandra sama Israel selama masih Trump. Iya. Nih kalau Trump diganti orang yang dari entah berantah nggak punya rekor dari Epstein, beda nih Amerika. Benar. Mudah-mudahan nih. Gampang ngeliatnya apakah Amerika Serikat bisa menjaga jarak dari Israel. Lihat aja. Siapa aja tokoh-tokoh Amerika yang ada di file Epstein? Emang yang di kabinet sekarang ada? Iya banyak ya kan. Kan sampai ada istilah bisa Presiden Amerika Serikat independen dari Israel selama namanya nggak ada di file Epstein. Iya, nih. Jadi Epstein Files ini tadinya kita pikir perang ini untuk nutupin Epstein Files, tapi ternyata Epstein Files ini adalah justru sesuatu yang bisa dibilang berperan penting untuk terjadi perang-perang ini, ya. Karena ini adalah daya peras, gitu ya. Atau mungkin keluar kemarin untuk nakutin Trump kali. Akan begini nih. Nih belum ada file lo nih. Iya. Ini lu baru file terlibat ada doang, tapi belum yang berat nih. Kalau kita keluarin, lu sampai nggak matuin kita, keluar nih foto-foto lu yang lagi ngapain itu, keluar nih, dihajar tuh Iran untuk nutupin itu. Parah orang ya, cuma gara-gara itu aja bisa bunuh ribuan orang loh. Nah sekarang berarti kondisinya secara posisi udah mulai kepepet gitu. Arab juga udah mulai berpikir untuk kemudian nggak bergantung sama mereka. Nah terakhir ada kabar akhirnya karena nggak deal, Amerika memutuskan untuk dia memblok Hormuz.